Om Swastiastu. Selamat bergabung Sobat Yellow Channel dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita bertemu kembali di saluran Yellow Channel DPD Golkar Bali untuk selalu membahas isu-isu terkini terkait dengan perkembangan dunia politik maupun isu-isu di sekitarnya. Kali ini ada satu isu yang menarik untuk kita bahas bersama-sama, kita diskusikan, kita dengar bersama-sama dari narasumber yang luar biasa hari ini tentang perkembangan dinamika politik Partai Golkar secara nasional, di mana saat ini sudah terbangun sebuah koalisi yang dinilai oleh banyak pihak sebagai koalisi sempurna terkait dengan menyongsong perhelatan politik 2024. Saya Dr. Komang Suarsana hadir untuk mewawancarai seorang tokoh yang luar biasa yang terkait dengan dinamika politik ini. Selamat siang Pak Sugawo Kori, Dr. Nyoman Sugawo Kori, SEAK MMAKCA. Beliau adalah Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali. Pak Sugawo, apa kabar hari ini? Baik, sehat. Kelihatan cerah ya, cerah. Secerah perkembangan dunia politik saat ini, di mana Partai Golkar sudah selangkah lebih maju membangun sebuah koalisi dalam konteks menyongsong pemilu 2024, baik pemilu legislatif maupun pilpres dan pilkada. Pak Sugawo, masyarakat Bali dan masyarakat Indonesia sudah mendengar bahwa saat ini sudah terbentuk sebuah koalisi antara Partai Golkar dengan dua partai lainnya. Bagaimana Pak Sugawo sebagai Ketua Partai Golkar Bali, barangkali ada informasi terkini yang bisa disampaikan terkait dengan bangunan koalisi itu untuk apa sebenarnya ke depan, dan bagaimana sebenarnya prospek dilihat oleh partai, Pak? Saya baru saja 2 hari yang lalu diundang Bapak Ketua Umum untuk menerima penjelasan bersama seluruh ketua-ketua DPD Partai Golkar se-Indonesia. Khusus menjelaskan beliau tentang kebijakan Koalisi Indonesia Bersatu. Beliau telah menjelaskan bahwa koalisi ini adalah sebuah strategi perjuangan Partai Golkar bersama PAN dan PPP untuk menjawab kebuntuan dalam tanda kutip politik, di mana sampai terakhir ini masih simpang siur ya, dengan siapa koalisi terjadi di Indonesia ini. Untuk itulah maka Partai Golkar bersama dengan PPP dan PAN telah melahirkan sebuah koalisi yang menerobos kebuntuan ini dan memberikan warna baru, sehingga hampir 1 minggu terakhir ini berbagai mass media itu mayoritas membahas tentang fenomena lahirnya Koalisi Indonesia Bersatu. Dan kami melihat bahwa Koalisi Indonesia Bersatu ini adalah sebuah koalisi yang bisa menjawab tantangan bangsa Indonesia ke depan. Karena apa? Berangkat dari suasana pilkada di DKI, ya, di mana politik identitas itu sangat mewarnai persepsi masyarakat, dan ini sangat berbahaya sebenarnya kalau dibiarkan berkembang dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka Koalisi Indonesia Bersatu ini dilahirkan dalam rangka mengeliminasi polarisasi politik identitas, dan ini dilahirkan sangat tepat. Berbagai pendapat para ahli menyebutkan ini sangat sempurna, itu ya. Di mana Golkar mewakili kaum nasionalis, kemudian PAN mewakili Islam modern, dan PPP mewakili Islam tradisional. Dan ketiga kekuatan ini yang memang nyatanya ada di bumi Indonesia ini telah bersatu untuk bersama-sama nanti melahirkan calon pemimpin bangsa, yaitu presiden dan wakil presiden. Dan kami dijelaskan secara panjang lebar, dan setelah kita kaji bersama-sama, ini adalah sebuah langkah yang sangat tepat bagi bangsa Indonesia ini, termasuk bagi Golkar, dan kita memberikan dukungan sepenuhnya di akar rumput. Dan untuk selanjutnya kita akan mengikuti perkembangan lebih lanjut yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan kami di Jakarta, di DPP, dan kami berharap koalisi ini juga semakin berkembang dengan melibatkan partai lain
Dan walaupun sampai dengan sekarang kita sudah mencukupi 24% untuk mencalonkan presiden dengan persyaratan 20%. Dan apa yang dilakukan ini sudah tentu mengejutkan berbagai kekuatan politik yang lain dengan beragam pandangan, beragam pendapat yang berbeda-beda. Tetapi bagi kami Partai Golkar meyakini bahwa apa yang diputuskan oleh DPP adalah suatu hal yang strategis untuk perjuangan Golkar ke depan mengusung Bapak Airlangga Hartarto sebagai calon presiden Republik Indonesia. Ya, selain dari strategis bahwa mencegah terjadinya polarisasi baik itu pilkada, pilpres dan sebagainya, tentu Golkar sendiri menilai dari bergabungnya dua partai ini akan ada nilai-nilai tertentu, terutama selain mengusung paket capres dan cawapres dalam pemilu presiden 2024, kepentingan yang lebih besar Pak Ketua. Kepentingan yang lebih besar itu nilai strategis apa yang dilihat oleh Golkar? Kepentingan lebih besar adalah pemilu ini dilaksanakan kan dalam rangka memilih pemimpin-pemimpin terbaik, itu eksekutif maupun legislatif. Oleh karena demikian, proses pemilihan ini juga harus berlangsung secara demokratis, berlangsung secara sehat, di mana masyarakat mendapat kesempatan yang lebih banyak untuk memberikan penilaiannya, untuk memberikan kajiannya, dan masyarakat juga bebas dari tekanan-tekanan, bebas dari money politik, dan lain sebagainya. Nah, dengan tampilnya koalisi Indonesia Bersatu ini, maka kesempatan masyarakat untuk menilai calon pemimpinnya akan lebih luas, lebih banyak, dan lebih objektif. Begitu juga kepada para calon-calon, ini akan lebih banyak menyampaikan ide dan gagasannya di tingkat grassroots. Serta kalau kita lihat posisi Golkar, posisi PAN, dan tiga ini adalah partai-partai yang sudah berpengalaman di dalam rangka berkoalisi, berpengalaman di dalam mendukung pemerintahan di dalam koalisi, dan juga koalisi di parlemen, di DPR. Dan satu hal yang ditekankan oleh Ketua Umum kami adalah bahwa koalisi ini dibangun, salah satunya juga tujuannya adalah untuk memperkuat dan mendukung pemerintahan Jokowi Maruf Amin sampai dengan akhir masa jabatannya. Nah, kemudian dari koalisi ini Pak Ketua, baru berkoalisi 3 partai yang oleh banyak pihak juga dianggap yang ratingnya di survei-survei dan sebagainya dianggap masih rendah. Ya. Ada peluang atau ada pemetaan kembali bagaimana koalisi ini akan berkembang dengan partai, ataukah jangan-jangan sudah ada pendekatan-pendekatan dengan partai-partai lain yang senafas dengan koalisi yang sudah terbangun ini? Hasil survei yang dilakukan oleh berbagai surveyor ini beragam ya, beragam. Saya tidak menyatakan ini tergantung siapa yang melaksanakan survei, tetapi bagi kita bahwa faktanya hasil survei itu adalah beragam. Ada yang menempatkan posisi yang rendah, ada yang menengah, bahkan ada yang tinggi. Bagi kami Partai Golkar itu adalah masukan, bagi kami itu adalah informasi untuk dalam rangka bagaimana kita menyempurnakan, memperbarui pola strategi kampanye kami, strategi sosialisasi kami di tingkat grassroots. Dan kita akan mengarahkan, memberikan pandangan-pandangan kepada masyarakat untuk bisa berpikir objektif di dalam memberikan sebuah penilaian yang dituangkan di dalam pendapat di survei. Jadi yang dimaksud dengan pemikiran objektif adalah, misalnya saja, Bapak Airlangga Hartarto adalah Ketua Penanganan COVID-19. Kemudian beliau adalah juga Ketua Pemulihan Ekonomi Nasional. Secara objektif harus kita lihat terhadap 2 tugas ini kan sangat berhasil. Sangat berhasil kedua tugas ini. Sebagai penanganan COVID, semua orang tahu, secara internasional tahu bahwa penanganan COVID di Indonesia ini adalah terbaik di Indonesia. Dan kita juga sekarang posisi COVID ini sudah sangat melandai. Kemudian terhadap tekanan dari ekonomi nasional, justru ekonomi Indonesia bertumbuh 5%, 2 tahun sudah berturut-turut. Padahal negara lain belum bisa
mencapai hal itu. Termasuk salah satu indikator penting, tingkat inflasi misalnya. Kita masih rendah, 3%. Tapi di Amerika justru 8%. Ini artinya sebuah keberhasilan di mana kebetulan institusi itu adalah dipimpin oleh kader yang menjadi ketua umum DPP Partai Golkar, Bapak Erlangga Hartarto. Tapi ini kan belum meresap dalam pemikiran, brand dari masyarakat. Jadi yang lebih mendapat perhatian kan yang pencitraan. Yang pencitraan. Nah, kebetulan ketua kami ini tidak dalam posisi orang yang gemar berpencitraan gitu ya. Bekerja nyata. Karena di kita semua ini kader Golkar kan diajarkan di dalam implementasi doktrin karya dan kekaryaan ini. Jadi itu kira-kira anunya. Ya, tapi dengan koalisi hanya 3 partai, apa Golkar dan teman-temannya sudah merasa cukup atau sedang dilakukan pendekatan dengan partai lain? Dengan partai apa misalnya, Pak? Tahap pertama untuk bisa mencalonkan itu sudah memenuhi 24%. Itu sudah ya. Kemudian tahap kedua menjadi perhatian publik sudah tercapai. Jadi sejak ini dideklar koalisi Indonesia Bersatu ini, saya katakan tadi hampir sebagian besar media itu adalah memviralkan tentang Golkar, tentang PAN, tentang P3. Nah kemudian politik itu kan dinamis. Jadi ketika nanti kondisi memang mengharuskan begitu, di mana kebutuhan politik membutuhkan ketertarikan untuk bergabung, bukan tidak mungkin. Karena memang platform partai ini kan beda-beda tipis. Apa bedanya antara Golkar dengan Nasdem? Apa bedanya Nasdem dengan Demokrat? Apa bedanya Demokrat dengan Gerindra dan Hanura misalnya? Jadi nasionalis yang memang hampir sama, tetapi yang membedakan adalah kualitas orangnya, kualitas pemimpinnya. Gitu. Koalisi ini tentu punya target-target ya. Pertama, selain memang dengan komitmen untuk tetap mengawal pemerintahan Jokowi Ma'ruf sampai 2024, tentu target besarnya adalah bagaimana memenangkan Pilpres terutama 2024. Apakah koalisi ini sudah juga mewacanakan, sudah juga akan memasang strategi, memetakan siapa nanti akan capres, siapa nanti cawapres, dan bagaimana dengan bargaining position dari partai-partai lain yang akan diajak bergabung juga di koalisi? Jadi pemetaannya itu dinamis, tetapi bagi Partai Golkar, jadi sesuai dengan keputusan Munas, Rapimnas itu calon dari Partai Golkar adalah Bapak Erlangga Hartarto. Dan kita memberikan mandat kewenangan pada beliau untuk melakukan komunikasi politik bersama tim beliau terhadap partai-partai lain. Dan sudah tentu apapun keputusan nanti pastilah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan kajian politik yang matang. Dan kami di daerah itu kewajiban kami adalah menindaklanjuti di tingkat grassroots dan mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat termasuk kader-kader Partai Golkar. Ya, tapi dari pemetaan itu apakah memang nanti koalisi hanya akan mengusung capresnya dari partai terbesar, cawapresnya dari partai koalisi yang lainnya? Atau itu bagaimana? berproses itu sampai berjalan dan sudah tentu sifatnya dinamis dinamis dan kita di daerah ini tugasnya kan implementatif, jadi melaksanakan apa yang menjadi keputusan di tingkat DPP. Ya, kemudian dari target-target besar, Pak ya, mungkin adakah optimisme dari Golkar khususnya bersama 2 teman koalisi ini, target terbesar memenangkan Pilpres 2024? Apakah sudah tergambar seperti itu? Ya harus. Target kita adalah menang di dalam Pileg, Pilpres, Pilkada. Itu kan target. Tidak ada partai yang cita-citanya untuk kalah ya. Tapi kami jelas semua adalah targetnya untuk menang. Nah, untuk mencapai menang inilah dirumuskan strategi baik di dalam berkomunikasi politik maupun di dalam strategi pemenangan. Jadi kami di Bali ini sudah membentuk relawan sampai ke tingkat grassroots. Begitu juga bagaimana kita Bali ini kami bersama teman-teman 1 minggu itu paling tidak 2 hari itu program dari desa ke desa. Nah, kemudian lebih membumikan capres Partai Golkar dengan koalisi ini ke masyarakat Bali. Selain program itu, bagaimana mensosialisasikan? Karena terutama juga
dua partai yang diajak ini adalah juga yang relatif ya, tidak begitu besar posisinya di Bali, walaupun itu harus terukur juga secara kuantitatif bagaimana mensosialisasikan dan membumikan arah koalisi ini dengan figur-figur yang nanti akan diusung di Partai Golkar bersama koalisi ini. Jadi kita akan menindaklanjuti semua potensi-potensi komunikasi politik, terutama dengan yang sudah berkoalisi sekarang, melalui komunikasi yang intensif. Dalam waktu dekat ini kami juga akan mencari waktu untuk bisa berkomunikasi dengan pimpinan PAN dan pimpinan PPP, dan sudah tentu kita juga lebih luas lagi kita berkomunikasi dengan masyarakat. Ya, pendekatan. Nah, seperti sebelumnya sudah disampaikan oleh relawan Semar yang terbentuk di Bali, dan juga dengan kehadiran Pak Erwin Aksa sebagai Waketum Bidang Penggalangan Strategis, yang mengarahkan pendekatan yang akan dilakukan ke depan sehingga bisa memenangkan itu, walaupun itu bukan strategis sifatnya, tetapi hal-hal besar yang akan ditonjolkan oleh Golkar untuk membumikan itu. Jadi kita akan menggunakan dua pendekatan. Jadi ada di dalam media massa itu ada pendekatan jurnalistik, ada pendekatan media sosial. Kami akan gabungkan itu. Jadi tidak akan misalnya menggunakan satu meninggalkan yang lain, tidak. Kami akan kombinasikan itu sesuai dengan potensi pasarnya, sesuai dengan potensi para masyarakat di mana mengikuti media itu gitu. Ya, kemudian yang terakhir Pak Ketua, harapan, imbauan baik kepada kader Partai Golkar, kader partai koalisi walaupun mungkin dalam kapasitas menghimbau, dan juga kepada simpatisan dan harapan untuk masyarakat Bali terkait 2024 ini. Harapan kami kepada kader khususnya, kami tadi sudah rapat dengan ketua-ketua DPD Kabupaten Kota dan sudah sangat termotivasi, dan sudah tentu ini kita akan sebarluaskan kepada jajaran kader. Kita akan lakukan dalam bentuk pendidikan politik, sosialisasi dari desa ke desa, begitu juga melalui media sosial maupun media jurnalis. Nah, kemudian yang kedua, kita berharap semua kekuatan kader ini bergerak ya secara terkonsolidasi, terkoordinasi, dan mari kita yakini bahwa setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Dan itulah yang menjadi harapan kita 2024. Masanya itu adalah masa untuk Partai Golkar di Bali ini bangkit, maju, kemudian menang. Kemudian orang-orangnya juga kita harapkan dapat tampil lebih baik, lebih unggul dibandingkan dengan kader-kader yang lain. Artinya dengan pencalonan Pak Erlangga, dengan membangun koalisi, Golkar Bali menaruh optimisme yang sangat besar dengan semangat tinggi ingin memenangkan apa yang sudah diputuskan oleh DPP ini. Ya, itu pasti dan kita akan lakukan secara bersama-sama. Semangat Pak Ketua. Mantap. Terima kasih atas kehadirannya di studio Yellow Channel. Sobat Yellow Channel, demikian kita sudah dengarkan secara langsung kenapa Golkar berkoalisi dengan dua partai lainnya, PAN dan P3. Apa targetnya dan bagaimana optimisme yang sudah dibangun oleh Pak Ketua dengan jajaran partai seluruhnya untuk memenangkan pemilu 2024, khususnya Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Kita akan jumpa lagi pada kesempatan berikutnya dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa. Om Santi Santi Santi.